Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Kiai Haji Abdullah Gimnastiar dengan tema penangkal berbagai penyakit hati. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan semoga Agim sekeluarga dan para penonton YouTube ini diberikan kesehatan dan diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji dan puja hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha menyaksikan, maha dekat, maha mendengar, maha tahu segala-galanya. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala, pencipta langit dan bumi, pemilik jagad semesta alam. Dialah Allah yang menggenggam segala-galanya. Tidak ada satupun yang lepas dari kekuasaan Allah. Tidak ada satupun yang bisa lari dari Allah. Segala ciptaan pasti memerlukan Allah subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang maha baik. Allah menciptakan kita dan Allah mengetahui apapun yang kita lakukan. Allah maha sabar. Walaupun kita jarang ingat kepada Allah, tetap kita dibimbing. Allah melihat setiap dosa dan maksiat yang kita lakukan seluruhnya, tapi Allah menutup-nutupi sehingga orang lain tidak tahu kebusukan kita yang sesungguhnya. Dan Allah bahkan membimbing kita untuk bisa bertobat. Di antaranya Allah mengumpulkan kita di masjid ini adalah Allah tahu semua maksiat yang kita lakukan. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang menjanjikan ampunan tiada bertepi bagi hambanya yang bertobat. Dialah Allah yang maha agung, yang memberikan nikmat setiap saat kepada kita. Tidak ada sekejap pun dalam hidup ini kecuali pasti Allah memberikan limpahan karunia. Walaupun kita jarang memikirkannya, jarang mengakuinya, bahkan betapa banyak nikmat yang Allah beri, kita gunakan untuk berbuat maksiat, untuk mengkhianati Allah yang memberi karunia ini. Semoga Allah mengampuni kita. Semoga Allah membuka hati kita untuk bisa mengenal Allah, bisa yakin kepada Allah. Karena bahagia itu adalah yakin. Bahagia itu adalah yakin. Iman dan amal soleh itulah bahagia. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin sekalian, apakah Allah subhanahu wa ta'ala menyaksikan pertemuan ini? Jawab. Adakah yang tersembunyi bagi Allah? Bisakah lari kita dari Allah subhanahu wa ta'ala? Apakah mungkin ada nikmat yang bisa datang kepada kita tanpa izin Allah? Jawab. Tidak ada yang bisa datang. Nikmat itu seluruhnya milik Allah. Apakah mungkin ada musibah yang bisa menimpa tanpa izin Allah? Gak semangat jawabnya. Kita ini milik Allah sepenuhnya. Tidak bisa jatuh sehelai rambut pun tanpa izin Allah. Tidak ada luka pada diri kita kecuali dengan izin Allah. Tidak mungkin kita mati kecuali dengan izin pemiliknya. Masalah terbesar dalam hidup kita, kita tidak kenal kepada Allah dengan baik. Akibatnya kita sangat sibuk dengan selain Allah. Padahal kalau kita yakin ada Allah penguasa langit dan bumi, udah selesai itu. Perkara rezeki itu tidak ada lagi yang kita cemaskan. Semalam kita mendengar ceramah Habib Novel. Beliau dengan pertolongan Allah mantap sekali menceritakan tentang yakin.
Orang-orang yang yakin itu hidupnya berbeda dengan yang tidak yakin. Mau diberi contoh? Nih. Tebak apa Pak? Nah, begitulah kalau tidak yakinnya. Pelongo. Kalau yakin, apa yang diambilnya? Kalau yakin, beda. Ini ada kartu nama. Apa yang ada di tangan saya? Apa? Bulat perkataannya tuh. Mantep. Kalau yakin tuh mantep. Siapa yang memiliki rezeki di langit dan bumi? Siapa yang membagikannya? Dulu siapa yang ngasih rezeki kepada kita? Sekarang siapa yang ngasih rezeki? Besok, lusa, sampai kita meninggal, siapa yang jamin rezeki? Dan gak ada cemas, takut tidak ini, takut Allah pemiliknya, bulat Allah. Jadi apa yang kita lakukan? Ibadah saja. Sholat ibadah, kerja ibadah, ngurus keluarga ibadah, sudah itu saja. Rezeki Allah yang ngatur. Ini susah kalau orang kurang yakin kepada Allah. Tapi kalau yakin, sudahlah, itu urusan Allah sepenuhnya. Urusan kita bagaimana menjemput rezeki jadi ibadah. Bagaimana kalau sudah dikasih rezeki nambah ibadah. Kan ada yang nanya, orang Islam dikit-dikit sholat, kapan kerjanya? Kerja kita emang sholat ya. Kita itu hidupnya itu untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Memang sholat itu, kita diciptakan itu untuk sholat. Kita tuh, kerjaan kita tuh nunggu waktu sholat. Nah, dari sholat ke sholat diisi dengan ibadah yang lain. Tiangnya sholat diisi dengan ibadah yang lain, bekerja, ngurus keluarga, belajar, kadang olahraga, apapun dengan niat untuk takarub kepada Allah. Ya begitu saja. Kita tidak sibuk nyari uang, bukan mencari uang, tapi bukan mencari rezeki, tapi menjemput Kasep. Kita nih bukan mencari rezeki, tapi apa bedanya mencari dengan menjemput? Coba mencari istri, udah punya belum? Menjemput istri sudah ada? Pasti ketemu tidak? Sok tahu. Istri di Blok M, dijemput ke Blok S, ketemu tidak? Tidak ketemu karena apa? Karena kurang profesional menjemputnya. Kalau benar-benar ditunjukin, mana yang pusing? Jemput istri pakai Google Map atau nyari sendiri kan? Kalau ditunjuk itu gampang. Makanya rezeki itu milik Allah. Kalau kita patuh kepada Allah, ditunjuki oleh Allah. Di mana rezeki kita ketemu jalan, itu mudah nanti, beneran hadirin. Jadi kalau ada di antara kita masih stres, cemas tentang rezeki, sebetulnya bukan kurang rezeki, tapi kurang iman. Kenapa jadi nunduk begini? Ini ilmu rezeki ya. Jangan takut tidak punya rezeki, tapi takut tidak punya keyakinan Allah pemberi rezeki. Itu yang bahaya bagi kita tuh. Bukan rezekinya, tidak yakinnya. Yang kedua, jangan takut tidak punya rezeki, tapi takut tidak berkah. Kita ketemu dengan rezekinya, rezeki kita, tapi tidak barokah. Karena niat dan caranya tidak benar. Emang penjahat siapa yang ngasih rezeki? Tuh diam kan, kurang yakin nih. Pokoknya kalau udah pelangap-pelongo kurang yakin, ingat ya. Emang penjahat siapa yang ngasih rezeki? Maling. Siapa yang ngasih rezeki? Koruptor. Semuanya Allah yang ngasih. Cuma tidak barokah karena tidak halal. Jadi cara yang baik Allah yang ngasih, cara yang jelek Allah yang ngasih. Bedanya kalau kita caranya baik, namanya berkah. Apa sih berkah? Membawa kebaikan yang banyak dan langgeng
Berkah itu begitu. Jadi bagi tubuh baik, bagi pikiran baik, bagi hati baik, bagi diri baik, bagi keluarga baik, bagi lingkungan baik. Ini rezeki berkah nih ya. Pas saat meninggal juga baik, menjadikan husnul khotimah. Kita dikubur juga ngalir terus pahalanya gara-gara harta yang barokah tuh. Hisabnya juga baik, di akhirat baik, berkah. Tapi kalau rezeki yang tidak berkah, kepikiran jadi kacau, ke hati jadi galau, ke tubuh jadi kacau balau, ya. Ke keluarga jadi ngacau, ya. Ke diri jadi ngaco nanti Pak. Kalau tidak halal tuh ke sini tuh beda Pak. Kepikiran tuh, ke hati, ke tubuh, ke keluarga, ke anak, ke lingkungan. Mati su'ul khotimah, dikubur babak belur, dihisap ngejongkeng, di akhirat direbus. Jangan takut tidak punya rezeki, takut tidak punya yakin. Jangan takut tidak punya rezeki, takut tidak punya barokahnya, berkah ya. Kita bukan mencari rezeki, tapi menjemput rezeki. Yang dicari adalah keberkahannya. 3, jangan takut tidak punya rezeki, takut tidak punya syukur. Yang lihat Pak, ini tadi pagi ada cucu baru selesai Iqra karena masih kecil sekali 5 tahun, terus pengen Quran, diberikan Quran. Hada min fadli Rabbi yabluwani ashkur am akfur. Hada min fadli Rabbi liyabluwani ashkur am akfur. Surat An-Naml 40. Ini doa Nabi Sulaiman. Hada min fadli Rabbi, ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku. Apakah aku syukur, am akfur, atau kufur. Barang siapa yang bersyukur, ini terusannya ya. Wa man syukura fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innahu rabbi ghaniyun hamid. Fa inna rabbi ghaniyun karim. Fa inna rabbi ghaniyun karim. Maaf. Ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku, apakah aku syukur atau kufur. Barang siapa yang bersyukur, maka dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Barang siapa yang kufur, maka sesungguhnya Allah, Tuhanku maha kaya dan maha mulia. Jadi yang bahaya itu bukan kurang rezeki, tapi kurang syukur. Jadi kalau untung banyak, ujiannya ringan atau berat? Ringan atau berat? Kita teh makin pelit Pak kalau makin banyak. Iya. Dulu waktu SD sedekah 1.000, padahal bekalnya 2.000. 50% dia nafkahkan. SMP dia istiqomah 1.000 juga sedekahnya, padahal bekalnya sudah 5.000. Turun tuh jadi 20% Pak. SMA dia konsisten 1.000, padahal bekal 10.000. Makin mahasiswa mantep, naik dia jadi 2.000, padahal bekalnya 50.000. Makin pelit. Gajian Pak tetap 2.000 ya Jumatan, padahal gaji 10 juta. Jadi kalau tidak hati-hati, kita ini kufur nikmat. Cirinya adalah makin pelit. Harusnya makin banyak, makin bersyukur. 4, jangan takut tidak punya rezeki, tapi takut tidak punya sabar ketika Allah menyempitkan. Suka-suka Allah dong. Kapan dibuka, kapan disempitkan, kapan dilapangkan, kapan diencret-encret ya. Suka-suka Allah. Allah ngebagikan sesuka Allah saja. Tidak harus selalu rencana, cocok. Enggak harus sesuai rencana. Rencana kemana, datang kemana ya. Ini kalau ngandelin gaji, wajah-wajah ini udah meninggal dari dulu nih sebagian besar. Di Darul Tauhid itu santri karyanya 1.400 Pak. Pada waktu Covid kemarin, mulai Covid, saya nanya berapa cadangan dana yang ada.
Hanya cukup kita stok gaji itu hanya untuk 3 bulan. Jadi cadangan gaji di pesantren ini hanya cukup 3 bulan, Pak. 3 bulan lagi kita sudah habis kecuali jual-jual aset. Gimana, Gimana? Ya, jalanin aja. Sekarang tahun berapa nih? Udah lewat itu rapat berkali-kali, ya nggak? Tetap saja jalan, karena yang ngebagikan rezeki itu Allah, sesuka Allah. Pembangunan tetap jalan, pembebasan lahan tetap jalan, gaji jalan aja. Memang pernah kita ada gaji dipotong, ya. Tapi pada hidup tuh teman-teman tuh, walaupun gaji dipotong, kemana? Sepeda dilelang, ya nggak? Gini, kalau lagi susah tuh namanya mantap, ya, makan tabungan. Terus yang nyiapin tabungan ini siapa? Jawab, Aden. Kenapa harus berat? Terus mau ngapain tabungan kalau nggak dipakai? Kita tabungan tuh dikeluarin tuh berat. Memang disiapkan pada waktu kita kepepet. Nanti, tabungan saya habis. Apa artinya? Manset, makan aset, tahu ya? Jual sepeda. Dulu di Darut ini sering bagi-bagi sepeda. Wah, udah ratusan, udah banyak. Ketika dikumpulkan, ayo kita bersepeda. Loh, kok jadi sedikit yang bersepedanya? Namanya manset, ya nggak? Waktu COVID dijualin sepeda, ya udah nggak apa-apa, nggak usah berat. Kalau harus keluar, ya keluar aja. Kenapa ditahan-tahan? Ya, tapi harganya setengah. Ya udah, nggak usah dijual tuh. Tapi saya perlu, ya jual tuh ya. Kenapa berat? Nggak usah ribet. Dunia ini nggak boleh ribet-ribetan, nggak ada bertengkaran, ya. Halo. Sing sabar, ada waktunya kok. Udah pernah nggak tidak punya uang? Ada yang pernah, ada yang sering, ada yang konsisten, ya. Cara Allah memberi rezeki mah nggak harus kepikir oleh kita semua. Betul, hadirin. Abah, anak berapa? 5. Ada yang lebih dari 5, acungkan tangan. Berapa, Pak? 6. Lebih 1 ya. Ada yang lebih dari 6? 7, 8, 9, 10, 11. Biasa aja ketawanya. 11, Masya Allah tuh Pak. Tapi itu semua ciptaan Allah, semua milik Allah, yang ngedesain Allah, yang mencukupi Allah. Ya cukup aja. Maka kalau karyawan berapapun, udah bukan saya yang ngegaji, dia ketemu rezekinya masing-masing. Jangan takut tidak punya rezeki, takut tidak punya sabar. Jadi kalau disempitkan, tenang aja, diambil yang ridho. Jangan takut tidak punya rezeki, takut tidak punya ridho kalau dia diambil. Kita sering menganggap musibah ketika diambil oleh pemiliknya. Ingat tukang parkir, coba perhatikan, di sana ada tukang parkir. Ganti-ganti mobil, tidak pernah sombong tuh, jernih. Diambil sampai habis, gak ada penderitaan. Kenapa? Bukan miliknya, hanya titipan. Udahlah, gak usah memiliki. Pokoknya rahasia duniawi ini 2. 1, jangan kagum, jangan mengagungkan dunia. Yang kedua, jangan lengket. Kalau lengket Pak, seperti amplop, ada perangko, ketika perangko diambil, robek. Betul tidak? Biasa aja, dunia ini sesuka Allah. Dan yang terakhir, jangan dengki dengan rezeki orang lain. Ini duduk begini, nggak ketukar-tukar loh Pak. Misalkan di Hajar Aswad berdoa, sebelah sana, minggir-minggir, ya, misalkan di Multajam, jangan terdekat ya, karena saya minta jodoh, nggak akan pindah ke dia. Nggak bisa. Walaupun berdesak-desak, nggak akan ketukar. Anak, beda-beda garisnya, betul? Walau seibu sebapak, lihat waktu lebaran, beda-beda kan? Sekelas, beda-beda, seangkatan, beda-beda. Relax saja. Kalau lihat rezeki teman, bagaimana? Bagaimana? Hah? Coba gimana supaya nggak dengki, gimana? Nah, berarti belum tahu, makanya bengong. Mana nyaman.
takut kelihatan bodoh kita ini, terus ngejawab tapi nggak tahu apa yang mau diomongin, jadi bunyi sendiri tapi pelan dan dia sendiri nggak ngerti. Aja baik. Kalau lihat orang dapat rezeki, doakan semoga berkah, itu obatnya. Karena kita suka nggak rela dan nggak akan pindah ke kita. Ini di Cileunyi toko banyak, toko bukan toko, warung tahu Sumedang berderet itu, segitu banyaknya Pak. Suatu saat saya ke sana Pak, nggak niat beli sih, tapi lihat itu jadi pengen beli, tapi karena banyak jadi tidak tahu yang mana nih harus dibeli. Caranya begini, persnelengnya dinetralkan kan udah pelan ya, Bismillah ya Allah terserah rezekinya siapa. Pas berhenti di kios yang kosong, hadirin, jadi rezeki sebelahnya, maksudnya begitu. Oh begitulah rezeki. Tenang, tenang ya, jangan kotor hati dengan dunia. Di kantor nggak mungkin semuanya jadi dirut, betul tidak? Ini dirut ngepel, ini dirut kebersihan. Relax saja. Yang penting jadi amal soleh. Peng 5.30. Saya diminta pagi ini, silakan ini Pak siapa yang hadir itu Pak Rian? Pak Ryan. Silakan Pak Ryan, ketua. Siapa lagi? Ini ada dua nih, Pak Irwan. Pak Iwan, maaf ya. Oh maaf Pak Iwan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini pembina forum wakaf produktif, Bapak Insinyur Iwan Agustiawan Fuad MSI. Terima kasih Pak Iwan. Pak Ryan yang mana? Ini atau mau naik sini Pak? Sini sebelahan sama saya, boncengan. Kalau di belakang nggak enak, bisa nggak ngebeca ya kan. Maaf ya. Kenapa kursinya cuma dua, di sini namanya tigaan? Gitu. Oh backup ya, maaf ya. Ini baru dua, nanti nyumbang kursi ya. Baik Pak, ini lagi Munas FWP, gimana Pak? Hari 5-7 peserta 78 orang mewakili 56 lembaga nazir wakaf. Temanya motivasi spiritual nazir tangguh dan berakhlakul karimah. Kenapa pilih Darut Tauhid Pak? Alhamdulillah, silakan. Baik Kak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pertanyaannya sudah bisa dijawab semuanya saya kira ya. Jadi yang bertanya sekaligus yang tahu betul jawabannya A. Oh, enggak, justru nanya, saya nggak boleh bohong Pak. Nggak tahu saya Pak, kenapa Bapak ujuk-ujuk di sini? Karena ada kata Darut dan Tauhid, makanya cocok benar kalau A jadi pembina, cocok nggak? Cocok ini, karena indeks spiritual kita lagi turun A. Oh. Jadi nggak cuma di lembaga sosial saja keislaman, tapi juga di masyarakat. Nah, saya lihat itu indeks ini turun karena apa? Karena lingkungan, karena lemahnya dari sisi spiritual gitu, karena belum paham makna dari wakaf itu sendiri A. Jadi saya sering bicara, instrumen keuangan Islam ini kan memang adalah alat untuk nyelamatin kita. Jadi makna zakat kenapa artinya membersihkan. Ini bicara akidah, bukan bicara uang, tapi membersihkan atas sesuatu yang kotor gitu. Dan kalau kotor maka jadi penyakit. Mengapa kemudian diwajibkan ya namanya zakat itu. Yang kedua infak. Infak itu kan maknanya melemahkan dunia. Jadi kalau tadi Kurang keras apa Pak? maknanya melemahkan dunia A. Melemahkan dunia. Iya, jadi kenapa tadi A bilang 2000 gitu, tapi akhirnya dia jadi lemah gitu. Kenapa? Karena dia bukan ngelemahin dunia tapi nguatin dunia gitu A. Nah ini jadi persoalan kita. Nah ini satu lagi yang paling tinggi instrumennya yang disebut wakaf A. Wakaf itu melepaskan dunia. Jadi kalau A bilang tadi ada amplop yang perangko nempel itu karena apa saja yang nempel sama bumi itu pasti susah dicabut. Apa saja yang nempel sama dunia pasti susah dicabut. Gedung ini dia makin kuat nempelnya A, makin susah dicabut. Nah begitu juga roh kita. Kalau kita tidak memahami maknanya wakaf, maka pasti kita akan susah dicabut. Itulah kenapa para sahabat berlomba-lomba disebut peradaban tertinggi. Jadi kalau lihat cerita berapa banyak tanah wakaf di dunia, wah keren banget itu. Di Indonesia sendiri kalau lihat dari tanah wakaf yang tersebar kan totalnya 2000 triliun kalau dikonversi dengan uang Indonesia 6,2 juta meter persegi. Kebayang itu tanah wakaf kita. Tapi kenapa kok kita ada persoalan ini? Saya buat indeks spiritual kita turun. Jadi banyak titipan orang tua kita dulu, tapi nggak dikelola dengan bagus gitu. Saya pernah jadi komisioner di Badan Wakaf 2 periode. Saya ngelihat ada masalah apa sih? Oh ternyata saya sebut suka bumi, suka dengan bumi. Jadi masih banyak nazir wakaf masih demen dengan dunia gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Banyak konflik Jadi tanah wakaf kita di Semarang, di Demak, 200 hektar loh Demak. Semarang tuh 70 hektar loh kota.
di Tanah Abang itu ada 4 hektar ya, Yayasan Said Naum. Kenapa kok nggak bisa kita kembangkan? Padahal besar sekali. Itu tadi A, jadi mohon berkenan A jadi pembina A. Supaya apa? Karena saya dengar tadi luar biasa ya, ini nasihat A. Saya ada lagi satu hal yang penting saya lihat ya. Apa saja tuh kan kalau kita tahu kelemahannya bisa kita kendalikan ya. Misalnya angin kita kendalikan jadi kipas angin, jadi AC gitu. Api juga begitu. Itulah hebatnya manusia. Kita kendalikan jadi kompor gas, korek api gitu. Nah, pertanyaannya nih, uang itu kan makhluk juga gitu. Kenapa kita nggak bisa kendalikan? Itu maka tadi A bilang, wah nih bicaranya luar biasa ini. Ini bicara tentang bagaimana cara kita mengenal makna. Kenapa kita diciptakan dengan seperangkat ya, ada ruhiyah, ada juga badan kita. Nah ini yang sebetulnya ngalahin dunia ini dengan ruh yang sehat. Jadi berkenan A, benar-benar saya pas dengar tadi luar biasa A, berkenan. Apa ini teh apa ujuk-ujuk pembina? Karena Kan Bapak pembinanya ini. Nah, kenapa jadi saya? Saya tuh pengacara, pembawa acara. Jadi begitu A. Jadi Baik. bicara dari tauhid, ada bicara tauhid A. Jadi kunci dari utama semua adalah kenapa mata kita dua yang terlihat satu. Mata kita dua, yang terlihat satu. Iya A, karena hidup ini kanan dan kiri. Tapi kalau sibuk dengan kanan dan kiri, kita nggak sampai pada tujuan yang sebenarnya. Oh, Makanya- dalam sekali ini. Nah, ya. Mata dua, yang dilihat satu. Apa itu? Ada yang melihatnya dua, tiga. Itulah itu cerita di belakang nanti. Luar biasa, Masya Allah. Jadi ternyata di negeri kita tuh banyak aset wakaf tuh. Tetapi masalahnya bagaimana memproduktifkan wakaf ini. Begitu ya Pak? Betul A. Ya. Nah, boleh saya bicara pengalaman sedikit Pak? Monggo A, silakan. Jadi di Darut Tauhid juga tren orang menitipkan wakaf ke Darut Tauhid sekarang meningkat Pak. Semakin meningkat. Tetapi tidak semua yang mau mewakafkan ke Darut Tauhid diterima. Ini pengalaman Pak. Karena kami sangat khawatir tidak bisa mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Juga tidak sederhana Pak ya. Maaf. Ada yang wakaf tanah dulu 10 hektar. Bapaknya sudah sepuh sangat ingin berwakaf. Meninggal. Ibunya ingat amanah suaminya. Masalahnya anaknya belum punya pemahaman yang sama. Dua di antara sekian anaknya tuh gak mau. Iya betul. Kita terima dulu, kita biayai itu Pak. Betul A. Tapi ternyata tidak selesai juga. Saya sedih sekali melihat ibunya menangis karena dua anaknya ini. Ada lagi, ini saya punya tanah wakaf udah dibangun tuh pesantren, tapi nggak makmur. Susah ternyata bangun pesantren, biayanya tinggi, perawatan, ngedatengin orang. Akhirnya diwakafkanlah ke Darut Tauhid. Nah, kita kirim tim dengan pertolongan Allah jalan. Nah ternyata yang punyanya jadi nggak ridho Pak, diambil lagi. Ya sudah, mangga. Suka bumi ya Sat. Ya, Masih suka dengan dunia. nah kasihin lagi Pak, karena kalau kita direcokin terus kan jadi susah Pak kerjanya. Ya karena frekuensinya beda. Artinya memang wakaf style ini kita harus menjadikan lifestyle wakaf itu sebagai tanda kecerdasan kita. Karena kalau saya lihat dari depan ini, saya mohon maaf ya, ini wajah dalam antrian ini Pak. Ya. Bapak sudah berapa lama di dunia Pak? Saya Ya. 54. 54, berarti masih lama dong kalau 63. Belum tahu Kalau 54 setahun lagi Pak. Nah, Ya. saya kalau dengan 63 teh temeo hati saya. Jadi kita harus berpikir cerdas bahwa dunia ini hanya mampir. Bahwa dunia berikut isinya itu adalah aset kita untuk pulang. Betul. Jadi jangan ditahan ya. Harusnya ini jor-joran kita ini untuk pulang, karena mau tidak mau pasti mati dan pasti ditinggalkan dunia ini. Iya. Lihat nggak Mas, Mbak Eli? Belum tahu ya Mbak Eli? Siapa? Ibunya Mas Charles dari Inggris. Ya. Elizabeth. Lagi mikir saya. Lagi mikir nggak apa-apa, ini agak lama memang mikirnya. Beliau wafat, tidak dibawa kerajaan segitu gedenya, betul tidak? Iya. Gak ada yang dibawa. Nah, makanya orang-orang yang cerdas itu aksaruhum lil mauti dzikra, sangat banyak mengingat kematian, dan wa ahsanuhum, dan paling baik mempersiapkan untuk kehidupan sesudah mati. Jadi lembaga yang Bapak bina ini betul-betul mencerdaskan. Karena kalau orang cuma senang dunia udah pasti ditinggalkan, cerdasnya di mana? Kita punya sesuatu yang bakal kita tinggalin, tapi kita mati-matian jaga.
cerdasnya apa? Ya enggak, sesuatu yang bekal rusak, bekal misah, tapi dipikirin terus, jadi nggak cerdas. Justru yang kita pikirkan, yang kita bisa bawa pulang. Ya, makanya disebut nazir ya. Silakan Pak, saya lagi. Bagian Bapak ya. Gimana nih Pak? Apa yang harus dilakukan sekarang? Jadi nazir kita itu totalnya ada 300 lembaga yang sudah terdaftar di Badan Wakaf. 300 lembaga ya. Lembaga. Tapi kalau nazir perorangan itu hampir 300.000. 300.000. Karena di Indonesia ini masih dua, ada yang sifatnya individual, ada yang bicara lembaga. Ini yang sebenarnya di pemerintah harusnya lebih fokus supaya nazir itu betul-betul punya kompetensi dan standar yang betul-betul profesional. Jadi kalau bahasa saya itu kan artinya cinta ya. Cinta itu punya kompetensi yang betul-betul tidak hanya kompetensi manajerial, teknis dan sosial kultural, tapi ada kompetensi spiritual yang dimiliki. Jadi bicaranya mengapa kenapa saya lihat ini tepat banget nih, karena kompetensi ini jarang terukur bahwa bagaimana kita kontrol akidah kita sehingga nggak rusak pada pandangan kita dan penglihatan kita gitu loh. Karena bicara nazir ini kan yang suruh ngelihat sesuatu yang di dalam, bukan di luar gitu loh. Sesuatu yang nggak kelihatan jadi kelihatan itu nggak mudah. Maka perlu ada ahlinya yang ngajarin. Ini loh cara ngelihatnya begini begitu. Dan itu ahli akhirat, ahli tauhid gitu. Kenapa kita di Darut Tauhid? Karena ketemu dengan ahli tauhid yang bisa ngelihat yang nggak kelihatan tadi gitu. Maka kompetensi spiritual itu harus kita miliki. Nah ini ada persoalan. Sehingga akhirnya kualitas pengelolaan kita menjadi persoalan masalah. Contoh misalnya, ada tanah wakaf yang dijaminkan ada tanah wakaf yang dijual, ada pesantren besar yang kita tahu itu kan rebutan antar waris gitu. Padahal tanah wakaf gitu. Banyak sekali. Jadi kalau ketika saya di BWI, pas kebetulan divisinya untuk ini, untuk penyelesaian masalah hukum, hampir 90% itu ada masalah dengan nazir kita. Karena ngelekat tadi, karena indeks spiritualnya, karena kompetensi spiritualnya lemah gitu. Nah itulah yang kemudian kita harus coba menggali ada masalah apa ini gitu. Itu yang kedua, yang saya lihat masalah integritas juga persoalan, networking masalah. Sebentar, satu-satu Pak. Satu, ini kompetensi C. Satu, masalahnya adalah tingkat spiritual, keyakinan kepada Allahnya ya, karena itu yang akan membuat jadi megang kepada dunia. Kalau sudah yakin ke Allah, dunia ini jadi kendaraan saja. Tapi kalau sudah kurang iman, pengen dunia ini, walaupun ini tanah wakaf, gitu kan Pak? Betul. Berantem, bertengkar. Makanya ya alhamdulillah, ini cerita sedikit. Di Darut Tauhid ini pantangan bagi saya dan keluarga, anak-anak Pak syariatnya, tinggal di tanah wakaf. Harus di tanah sendiri gitu ya, di fasilitas sendiri, karena kalau dan tidak ada kaitan dengan aset ini. Jadi kalau saya meninggal nanti insya Allah clear antara keluar. Kalaupun kerja di sini ya dia bekerja, tidak memiliki. Nah itu diantaranya ya Pak. Jadi masalahnya dia tidak takut ke Allah, jadi pengennya dunia itu termasuk aset wakaf, jadi lengket ya. Penyebabnya dua saja Pak, mengagung-agungkan dunia dan lengket. Baik, yang kedua Pak. Jadi itu tadi C-nya kompetensinya. Yang kedua integritas. Gimana integritas tuh Pak? Integritas itu bicara tentang bagaimana kita budaya hukum dalam diri kita itu clear, jelas gitu. Jadi kita bicara tentang hukum Allah ya, yang sangat detail bicara tentang bagaimana sikap kita. Lalu di tengah manusia juga kita bisa berperilaku dengan benar. Maka bicara integritas itu adalah kesadaran hukum tadi. Ini yang memang diperlukan untuk ngawasin. Mengapa kemudian harus ada polisi? Jadi saya cenderung lembaga-lembaga sosial ini harus lebih ketat diawasi dibanding lembaga-lembaga keislaman ya, dibanding lembaga umum. Kenapa? Karena nyelamatin gitu tujuannya, bukan sekedar kita buat sebuah kayak lembaga institusi umum. Karena kalau tidak, kita tidak akan selamat gitu. Baik, saya berusaha menerjemahkan Bapak kelihatannya ilmunya tinggi-tinggi nih, jadi karena saya ilmu dasar jadi begini. Tapi ini menarik sekali dan benar bahwa antara percaya dengan kontrol, pengawasan itu seperti uang yang dua-duanya harus ada. Saya percaya padamu, saya berbaik sangka. Islam kan mengajarkan berbaik sangka, tapi saat yang sama betul-betul dijaga, dikontrol dengan baik. Ini akan menjaga, karena orang itu tergelincir karena ada peluang, ada keinginan dan ada peluang. Keinginan itu dihilangkan dengan keimanan, peluang dihilangkan dengan sistem dan pengendalian, pengontrol yang baik. Saya sepakat Pak, diaudit, di dalamnya ada KPK intern, datang auditor dari luar yang betul-betul bisa jujur memeriksa. Setuju Pak? Dan itu menenteramkan. Cocok Pak. Di sini wajib kita Darut Tauhid ada KPK daleman, bukan daleman, maksudnya keluaran jeroan. Maksudnya kita ada
intern. Nah, kalau kita dapati itu Pak, insya Allah nanti ada tim etik yang ya, ikut-ikutan yang gitulah. Periksa betulan dan kita undang auditor dari luar yang kredibel. Itu menentramkan Pak. Bagi kaminya tentram, membantu supaya tidak tergelincir, dan bagi yang menitipkannya juga tentram. Ya, Itu alhamdulillah saya setuju Pak bahwa dikontrol itu jauh lebih baik. Jadi jangan merasa terhina kalau kita dikontrol itu ya. Justru itu pertolongan Allah. Kenapa ada malaikat? Allah kan tidak perlu malaikat, ya kan? Malaikat ciptaan Allah, Allah udah tahu semuanya. Tapi Allah siapkan, ada ciptakan malaikat. Mungkin itu membuat kita, ayo malaikat ya. Betul. Ya di rumah kita aja ada cermin kan. Jadi kalau nggak ada cermin itu kita rasanya susah bener gitu. Jadi sebenarnya kontrol itu suatu yang sifatnya natural, alamiah. Kita jangan merasa ketika cermin bilang, kuping kamu sebelah kiri gitu. Ya memang begitu ngasih taunya, yang jelek atau yang beda gitu. Nah itu yang pentingnya kenapa? Oh pindah ya kalau di cermin kiri. Iya. Oh iya ya, cermin saya pindah ya. Iya. Kanan pindah ke kiri. Ya sudah nggak usah mikir. Nah yang ketiga itu adalah N-nya, networking. Nah ini dia. Networking. Jadi Gimana kalau- networking? Nah ini persoalan kita. Jadi kita ini ngelawannya itu kurang hebat gitu. Jadi kalau bicara wakaf itu kan bicara tentang peradaban tertinggi global. Jadi kalau di Malaysia nih, kan saya sempat ngelihat beberapa lembaga wakaf. Itu mereka kolaborasi antara pemerintah dengan swasta. Nazir itu sangat bagus. Gotong royong mereka bagus. Jadi misalnya di sana ada terminal bis yang aset wakaf gitu. Lalu ada kawasan wisata yang sebagian berasal dari wakaf misalnya. Dan di situ kelihatan sumber wakafnya dari mana gitu. Di Rusia juga waktu saya lihat ke sana itu wakifnya ditampilkan itu untuk mengasih tahu bahwa ini tanah wakaf, ini aset wakaf gitu. Artinya apa? Rasa kehati-hatian kita dan kekaguman kita bukan kepada yang ngasih, tapi kepada yang menciptakan gitu. Ini yang mereka ini yang berbeda. Jadi networking ini bicara tentang jaringan yang harus kita bangun. Jadi nggak bisa kita hidup sendiri, tangan kita, kaki kita ini kan satu paket gitu. Jadi harus bersama-sama. Nah ngelola wakaf juga begitu. Di IDB itu ada dana sekitar 30 miliar US, tapi nggak bisa dikelola. Kenapa? Karena bahasanya belum nyambung. Nggak ada translator yang menerjemahkan antara IDB lembaga global dengan kita. Sementara kita lokal sekali, sehingga akhirnya dana itu nggak bisa kita pakai. Itu yang jadi persoalan. Jadi kalau ada kata silaturahim itu kan ada kata rohimnya dan ada kata silatnya. Jadi kalau nggak ada rohim itu pasti silat kita. Nah rohim itu yang membuat kita jadi paham maknanya networking itu apa gitu. Nah membangun wakaf ini juga didasari oleh kolaborasi yang sangat kuat. Jangan sendiri-sendiri. Kayak kita kesini kan ke Darut Tauhid nih kan, itu kan kolaborasi. Kita bisa belajar di sini, ngelihat bagaimana punya penginapan, punya sekolah dan sebagainya. Nah di situ memotivasi kita gitu. Nah ini kebetulan yang hadir para nazir nih yang nantinya bisa juga belajar banyak dari Darut Tauhid gitu. Oh lagi, alhamdulillah. Jadi networking ya. Pas kemarin Pak, kita kan ada rumah sakit juga, namanya klinik utama untuk melahirkan. Tapi sekarang udah kurang tuh Pak, yang melahirkan itu. Karena yang hamilnya kurang. Kenapa yang hamilnya kurang? Ternyata banyak wanita yang menunda pernikahan. Nah itu dia, betul. Udah menunda pernikahan, menunda hamil. Betul. Ini, nah, tapi kami tetap komitmen ingin bangun rumah sakit. Nah, dengan adanya ungkapan ini, ada kemarin seseorang yang ada di dapat warisan 1.800 meter di kota ini. Saya jumpa pagi-pagi jam 7 pagi, beliau ini coba mau kami beli aja untuk dijadikan rumah sakit. Semula berpikir bagaimana nyari modal, tapi sesudah pertemuan ini rumah sakit wakaf. Keren kan? Keren. Alhamdulillah, insya Allah. Yang kesana pilihannya dua, satu sembuh terus meninggal ya. Tapi ujungnya meninggal semua. Tapi goalnya siapapun yang ke rumah sehat itu jadi husnul khotimah. Insya Allah. Alhamdulillah. Satu wasiat dari guru yang belum tertunaikan sampai sekarang nih Pak, saya tuh mudah-mudahan sebelum saya meninggal bisa mewujudkan bangun rumah sakit yang benar-benar kalau orang sakit ke sana tuh jadi bersih dosanya karena mengerti bagaimana menyikapi sakit dengan benar. Dan kalau ditakdirkan sembuh, sembuhnya tuh benar-benar jadi ke Allahnya tuh maksimal. Kalaupun ditakdirkan meninggal, jadi husnul khotimah. Kan berapa banyak yang akhirnya di rumah sakit. Benar? Terima kasih Pak Pembina. Saya jadi semangat. Itu cuma 40 miliar aja ya. Besar kecil Pak. Besar kecil. Kecil benar Pak, kecil. Nyebut besar segitu, nyebut kecil segitu. Kalau nyebut besar jadi tertekan. Kan ada yang maha besar ya. Saya ingat pada waktu dulu ini Pak. Ini dulu di pagar tanah depan ini Darut Tauhid cuma punya di jalan ini.
di pagar, gak bisa masuk ke akses sana. Terus saya ketemu guru, wah ini makin lama makin mahal. Guru saya tuh benar-benar nggak berefek dengan harga mahal itu. Sekarang ditutup, mau dijual, harganya naik terus. Kata guru saya sederhana, bahasa Sunda, ken bae, wes ben bae. Minta sedikit ke Allah, minta banyak ke Allah, minta banyak. Gitu. Lunas Pak, betulan. Jangan nanggung ya. Jadi kita ngeteng mintanya, itu yang bikin masalah. Nah, bekal itulah ketika masjid kita dulu masjidnya sebelah sana, udah tidak muat Pak. Akhirnya qadarullah kita bisa ini tanah tetangga ini dibeli dan dijadikan masjid. Pelajaran yang lalu kita ngeteng-ngeteng jadinya masjidnya jelek terus. Rancang yang bagus, cari bahan yang bagus, awasi dengan bagus. Berapa renovasi? 17 miliar. Kata orang-orang teman, wah kemahalan, renovasi 17 miliar. Jamaah kita kan kebanyakan mahasiswa, ini sedekahnya 2000-an ya. Nah, ini yang buat ngeteng tuh ya. Jangan takut, ini rumah Allah. Selesai kerjakan, bismillah. Terkumpul 32 miliar. Masya Allah. Jadi kelebihan. Nah, mulai mikir, kekamiin aja, enak kan. Boleh satu lagi saya cerita Pak, Ya. di Australia. Masya Allah. Teman-teman cerita, kita nggak ada nih gereja, masjid untuk orang Indonesia. Ya udah kita cari aja gereja yang sudah tidak berfungsi karena ada izin place of worship, jadi tempat ibadah, jadi nggak susah. Akhirnya ada satu tuh Pak, tolong buka pintunya. Ya, ini saya ceritanya sederhanakan, minta kunci, akhirnya minta di gereja tuh di dalam. Ya Allah, ini milikmu, selama ini digunakan menyembah selain engkau, jadikan rumahmu menyembah engkau. Hanya berapa harganya? Qadarullah waktu itu murah Pak, murah sekali, hanya sekitar 7,2 miliar. Saya nggak punya uang sebanyak itu, tapi tetap ngomong murah, ya kan? Sebab ngomong mahal juga tetap segar. Saya tanya ke teman-teman yang mendampingi waktu itu, ada beberapa pengusaha dari Kuningan, Cik punya tabungan berapa? Ini syariat ya. Saya pinjam, saya yang bayar garansinya gitu ya, personal garansi mobil, ada yang 100, ada yang 500, ada yang 1,5 ya, padahal itu lunas Pak. Tinggal saya kan yang punya hutang. Saya nggak bicara terlalu jelas sih ke Allah yang cuma di hati saya, ini kan rumahmu, masa saya yang bayar gitu, tapi saya nggak ngomong gitu. Saya hati-hati sekali ya. Lunas Pak, itu sebagian orang nggak mau dikembaliin uangnya. Masa katanya buat mesti dikembaliin, beres. Jadi itu masjid Pak. Terus tetangganya ada yang komplain, gimana coba caranya supaya nggak komplain? Dibeli rumahnya gitu. Tinggal minta ke Allah Pak. Jadi Masya Allah, maaf ya Pak, jadi saya lagi yang ngomong ini. Satu, kita tingkatkan ruhiyah umat supaya makin yakin gitu ya, termasuk para nazir ini amanah luar biasa, bahwa walaupun kita tidak memiliki tapi kita dapat pahala. Yang kedua adalah bagaimana kualitas integritas profesionalisme dengan pengawasan nazir ini, dan yang ketiga adalah membiasakan sukses itu adalah bekerja sama dan bersama-sama kerja. Betul. Jadi jangan merasa hebat kalau sendirian, enggak, justru menyukseskan itu yang hebat. Begitulah Pak, ada pesan-pesan terakhir sebelum meninggalkan acara yang fana ini. Ya, jadi kalau tadi ada C, I, N-nya networking, P-nya adalah teknologi, A-nya adalah accountability. Jadi cinta itu lahir dari kata-kata itu yang kita harus terjemahkan. Maka ada kata yuhibbuhum wa yuhibbuna. Jadi kalau dia cinta pada Allah, maka Allah akan cinta padanya. Ini yang barangkali membuat inspirasi kenapa kita ada di komunitas wakaf gitu. Karena hidupnya udah nggak di sini. Gitu, ibaratnya kata kelaten, alat kelaten kan melateni. Kata kelaten itu melateni, artinya telah dikasih melatih orang yang di situ tapi nggak di situ. Nah ini yang barangkali kita ini yang terakhir barangkali boleh pesan kepada komunitas kami ini. Jadi din sama dun kan hurufnya sama 3, ya, dunia dan din. Tapi bedanya huruf ya-nya yang satu di dalam, yang satu di luar. Nah kata din tadi bilang, jadi harus ya-nya tuh yakin. Jadi keyakinan yang sangat kuat yang menyebabkan dunia itu bisa ngikut gitu. Nah ini yang tadi sampaikan. Nah disinilah barangkali instrumen yang kita gunakan. Tapi kalau dunia, bicara dunia, ianya di luar. Maka kata profesional, kelihatan jelas aturannya dan sebagainya itu juga menjadi instrumen kita di dalam menggerakkan nazir ini. Ya mudah-mudahan apa yang ini terima kasih banyak teman-teman bisa berkumpul di sini, bisa belajar banyak, bersilaturahim, dan sekaligus kita ada munas yang mudah-mudahan nanti kepengurusan ke depan sekali lagi mohon berkenan di depan teman-teman ini siap jadi pembina. Siapa saya? Dikliker ya, dideklar ya. Mau apa? Pembina, nambah-nambah ya, bukan supaya spiritual
supaya indeks spiritual kita terkontrol. Dan mungkin kita perlu ada pertemuan rutin dengan AAA. Camping nanti di Eko 2 camping, ya. ya, betul. So, jadi saya setiap malam Sabtu, malam Ahad tuh camping Pak. Oh, Masya Allah. Di Eko Pesantren 2. Boleh Bapak di sana ya. Ya, Insya Allah. makasih, ya. Saya tutup dengan sebuah sabda Rasulullah SAW ya. Rasulullah SAW bersabda, man kanatid dunya hammahu faraqallahu alaihi amruh. Barang siapa yang tujuan hidupnya duniawi, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Ribet aja setiap waktu. Yang kedua, cirinya adalah waja'ala faqrahu baina ainai, dan Allah menyimpan di pelupuk matanya tuh takut miskin, takut fakir, makanya terus saja ngumpul-ngumpul dan berat sekali ngelepasnya. Dan yang ketiga, ini walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah, dan dia tidak mendapatkan dunia kecuali emang udah rezeki dia, tapi pakai menderita, pakai sengsara, pakai nyesek, pakai ribet, padahal dia juga itu jatah dia juga, hanya diubah statusnya jadi tidak barokah. Terus selanjutnya, waman kanatil akhiratu niyatahu jama'allahu lahu amroh, dan barang siapa yang niatnya memang akhirat nih, ngopenin dunia ini untuk bekal akhirat, maka Allah akan mengumpulkan urusannya, dibuat jadi teratur, tertata. Allah yang menggerakkan sistemnya jadi bagus, orang-orangnya amanah, kita perlu ini didatangkan, perlu ahli akuntan, pokoknya seperti puzzle nanti, beres sendiri. Yang kedua, ghina fi qalbihi. Yang kedua, ja'ala ghinahu fi qalbi. Allah akan menjadikan hatinya tuh kaya, enggak pernah ngarap-ngarap dari makhluk, enggak meminta-minta, enggak menjadi orang yang tamak, karena kaya hatinya tuh. Jadi enggak jadi orang yang licik, ribet, enggak bisa. Dan yang ketiga, wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan Allah menjadikan dunia ini mendatanginya dalam keadaan hina, dilayani dunia. Allah tahu keperluan kita daripada kita sendiri. Allah tahu keinginan kita. Dunia dia ngikut nanti ke sini. Mudah-mudahan kita semua menjadi ahli zuhud walaupun dunia di tangan kita, dan mudah-mudahan kita dibuat oleh Allah menjadi orang yang penuh manfaat, karena khairun nas anfa'uhum linnas, dan semoga Allah mengaruniakan kepada kita istiqomah dan husnul khotimah, kumpul jadi ahlul jannah.